Indah Malang 3 kilometer. Iko nggak mau ketutup kan? Lucu ini kan? Itu lucu. Mahal anak akan lah. Hari ini kelas. Lah, hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama tim Wirawiri Misteri. Nah, kali ini kita berada di Keraton Gunung Kawi, Jawa Timur. Tepatnya di desa Balisari ya, Pak. Dusun Gendoko, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Nah, sebelumnya sudah ada bersama kita ini di samping saya. Bisa diperkenalkan Pak dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Bapak Sunarko selaku juru kunci Keraton Gunung Kawi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Wirawiri Misteri, kita akan sedikit ngulik cerita sejarah nih dari tempat Keraton Gunung Kawi ini. Mungkin bisa langsung aja Pak Sunarko ya Pak? Ya, betul Pak Sunarko. Ya, Pak Sunarko bisa diceritakan Pak? Begini Pak, sedikit asal mula Keraton Gunung Kawi ini. Keraton Gunung Kawi ini sebetulnya asal mulanya ini tempat termasuk persinggahan dari Empu Sendok Pak. Empu Sendok itu termasuk dari kerajaan Mataram Hindu yang ada di Jawa Tengah itu. Beliau sempat datang ke Keraton Gunung Kawi dengan tujuan istilahnya meditasi, yang mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa dengan tujuan umpama orang sekarang itu memberi wejangan-wejangan kepada anak putu, sehingga sampai zaman sekarang anak putu selalu berziarah ke Keraton Gunung Kawi ini. Termasuk Empu Sendok itu kemudian punya keturunan Pak, yang namanya Prabu Kameswara kedua. Itu asal mulanya dari kerajaan Doho Kediri. Doho Kediri ya. Iya. Jadi kerajaan Doho Kediri itu tidak lama Pak, sama orang Jawa yang mengatakan hanya satu pintu sekitar 8 tahunan. Ya. Kemudian kerajaan Kediri itu sempat Pak, dalam pertemuan antara kerajaan-kerajaan termasuk ya Mataram itu sempat goyang Pak. Kemudian datanglah Empu Sendok memberi petunjuk kepada namanya Prabu Kameswara kedua itu, disuruh istilahnya ya datang ke Gunung Kawi, disuruh cari tempat yang arahnya itu miring. Kalau orang Jawa dulu miring, ngidul dan ngetan, jadi antara selatan dan ke timur gitu Pak. Lereng ya, lereng yang miring ini ditemukanlah di sini. Di situ dulu ada tempat pamuksannya Empu Sendok, namanya pohon pagah di situ. Jadi satu pohon begini ada 5 cabang Pak. Beringin ya? Iya, pagah namanya ya. Terus itu juga disempatkan dibikinkan bangunan seperti pura kecil itu, yang dinamakan Pura Giri Kawijayan. Yang menamakan Iya, yang Sendok dinamakan Pura Giri Kawijayan. Terus setelah datanglah Prabu Kameswara, ditemukanlah bahwa di tempat ini ada tanda memang inilah jejak-jejak beliaunya Empu Sendok. Kemudian beliau membawa termasuk pengikutnya, cantrik-cantriknya, namanya itu nomor 1 Eyang Broto, yang ada di kayak makam itu, ya. Eyang Hamid dan Eyang Joyo. Itulah termasuk pengikut Prabu Kameswara kedua. Berarti eranya Empu Sendok dengan Prabu Kameswara kedua ini lumayan jauh ya Pak? Lumayan jauh ya. Nah, dia mendapatkan ilham untuk
mencari Nah, jejaknya. mencari. Jadi Prabu Kameswara kedua ini sempat mencari. Bahkan beliau cari wisik kepada Sang Hyang Widiwasa. Dan temulah dapatlah wisik disuruh datang ke Keraton Gunung Kawi ini. Yang ereng-ereng ngidul ngetan gitu bahasa Jawanya gitu. Akhirnya ketemulah. Temulah di sini ada pohon paga dari satu pohon yang isinya ada 5 cabang gitu. Beliau sempat menaruh batu-batu sini, terbentuklah seperti pura, Pak, kepercayaan agama Hindu. Lebih ke Buddha, Hindu ya, ya, Hindu Hindu Buddha. Buddha gitu, Hindu Buddha. Itu namanya Prabu Kameswara kedua. Itu tahun berapa tuh? Sekitar tahun? Itu tahun 1011, Pak, 1111. Abad 11 lah. Ya. Terus datanglah Prabu Prabu Kameswara kedua, sempat di sini berdiri sampai 3 tahun. Sebelum dia meninggal, sempat mandito dengan kerjaan semua orang sekarang jadi Pak Yai terkenal. Yang hari-hari kesibukannya menolong orang, mengobati orang pada zaman dulu. Ya malah masalah malah sakit, masalah orang kadang-kadang melancarkan termasuk dari supaya usaha lancar tapi itu semua tidak luput dari kekuasaan yang maha kuasa lantaran beliaunya gitu, Pak. Gitu. Beliau juga sempat di sini membuat itu tempat meditasi yang di atas itu namanya Sanggar Pamujan. Oh, kudanya itu ya? Yang ada patung kuda itu. Oh, itu si Itu Prabu dia, Kameswara yang buat. iya, itu termasuk itu tempat meditasi pertapaannya dulu. Jadi kalau orang dulu cari tempat, kalau umpama sholat, orang sekarang sholat, cari tanah yang tinggi, dinamakan Sitinggil. Si Tinggil itu Siti ku tanah, Tinggil itu dhuwur gitu. Jadi ketemulah tanah yang tinggi, disitulah dibuatkan untuk dia meditasi, mendekatkan diri kepada Sang Hyang Widiwasa. Itu boleh masuk ke dalamnya, Pak? Boleh. Itu ada. Tapi sekarang sudah dibongkar, Pak. Jadi tidak sesuai seperti Aslinya, dulu. ya. Kalau aslinya dulu masih dipugar lah, dibongkar di sama tamu-tamu termasuk donatur dari Jakarta. Warga besar yayasan dari Cikarang yang diketuai oleh namanya Pak Herman dari Medan itu. Juga membangun ini wihara yang di sini itu. Silakan ada pertanyaan lain. Tempat ini sendiri nih Pak, kita sekarang lagi ada di apa nih Pak? Ini Keraton Gunung Kawi ini awal mulanya juga beliaunya jojoknya bikin rumah di sini. Oh ini pertama Pondok kali. ya, gubuk itu kalau dulu. Masuk gubuk itu aja, kemudian pada datanglah orang-orang pada sini ngalah berkah ke beliau supaya disampaikan masalah ada macam-macam, Pak. Terkenal lah beliau itu sampai dari mancanegara bahkan, Pak. Nah, kalau waktu Prameswara II, kepercayaannya berarti apa tuh Pak masih waktu itu? Itu masih kejawen, Pak. Kejawen, Iya. Sebetulnya agamanya belum jelas. Beliau itu agama Hindu atau Buddha. Itu Yang belum penting jelas. komunikasi Iya. sama ketuhanannya bagus Iya. gitu ya. Dan dengan tata caranya kalau orang sini itu kejawen nyatakan. Tapi proses manifestasi pencarian Tuhannya mungkin pada saat itu ya seperti itu. Iya, seperti karena itu. siar agamanya belum Iya, masuk. gitu belum ya. masuk. Iya, tapi beliau sudah telah sering-sering meditasi ya kepada yang widiwasa tadi. Mungkin caranya meditasi itu. Iya, meditasi. Kemudian dibarengi Pak, dibarengi dengan naluri adat-adat kejawen. Sampai sekarang diteruskan oleh termasuk kerabat sini. Tiap-tiap malam Dosa Kliwon, malam Jumat Kliwon itu dibikinkan sesaji. Ingkung. Ada kopi, maksudnya kopi pahit 2 gelas, teh manis, kinangan, gambir sirih lengkap orang tua-tua itu. Terus termasuk rokoknya rokok kobot. Kalau tidak tembakau rokok kobot gitu. Oh, itu tradisi turun temurun. Tradisi turun-temurun sampai sekarang tiap-tiap malam Kliwon dilaksanakan di sini. Mungkin ada maksud tertentu Pak, kenapa harus kopi hitam terus Itu kalau atau standar iya. standar orang maksudnya dulu itu kesukaannya beliau. Oh. Hanya kesukaannya gitu. melakukan Iya, sesembahan ada gitu ya. persembahan. Yang cewek itu sukanya ya itu kadang-kadang bikin kinangan, daun sirih itu yang Gunggulwati itu kan cewek. Mungkin sedikit mengenang Iya, terus karena sampai supaya gitu terus ceritanya. ini mbahmu biyen kalau di sini sukanya ini. Iya, iya. Bikinnya rokok-rokok kobot gitu. Kopinya kopi pahit gitu. Nah kalau dari berita nih Pak, Iya. banyak orang bilang Gunung Kawi ini apa tempat pesugihan gitu. Itu menurut Begini Hatsumoto Pak, gimana itu? ya begini kan sekarang ini kan banyak sekali tamu-tamu yang datang ke Gunung Kawi dengan tujuan yang berbeda.
kadang-kadang nomor satu ya orang kadang-kadang lagi kesulitan masalah perekonomian, masalah usaha jatuh, masalah utang piutang. Memang banyak, saya selalu juru kunci banyak tamu-tamu istilahnya yang berjuang masalah itu. Padahal di sini kita tunjukkan seluruh-seluruhnya, betul tidak ada di Gunung Kawi itu. Untuk cari tuyul, untuk uang gaib, untuk apa tidak ada. Di sini istilahnya kita hanya mengalah berkah kepada Sang Yang Widiwasa, kemudian lantaran bahayang yang ada di sini, yang Tunggulwani dan Tunggulwati. Dengan adanya beliau melaksanakan seperti ini, maka tamu-tamu itu banyak yang berhasil, Pak. Banyak yang berhasil, akhirnya orang-orang luar itu salah tanggap persepsi. Katanya di sini itu cari gini, oh ini dari Gunung Kawi, kok bisa kaya begini, bisa beli ini, beli ini macam-macam, sampai orang-orang yang dapat berkah itu sampai bangun, Pak, di sini. Memang nyatanya gitu. Karena terbukti lah. Ya, terbukti, banyak yang terbukti ya, banyak yang iya. terbukti tamu-tamu itu berhasil. Betulnya ya tidak seperti tadi cerita yang ini cari pesugihan, korban jiwa, raga manusia tidak ada. Itu malah menginginkan sejarah. Ya, sejarah, memutar balik sejarah. Memang di sini ada, Pak, tradisi orang hanya syukuran. Bila mana orang tersebut pengunjung itu berhasil, Pak, ini melaksanakan selamatan tradisi ini. Selamatannya nasi kuning, nasi kabuli itu panggang ayam. Itu namanya selamatannya. Selain itu ada lagi tamu yang besar, Pak, seperti orang-orang Chinese itu ingin beliau mau motong kambing, motong sapi, itu sering dilaksanakan di sini. Padahal itu ya hajat beliau sendiri ya, bersyukur, mengucapkan bersyukur kepada Sang Yang Widiwasa lantaran Eyang Keraton Gunung Kawi sini. Dengan cara yang menurut dia inilah yang pantasnya gitu. Inilah pantasnya memberikan persembahan bersyukur itu, bersyukur. Kadang sampai memberi donor, nyumbang-nyumbang, bikin tempat ibadah ini. Bahkan di sini menunjukkan seperti Pak, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 5 agama ada di sini. Satu tujuan. Ya, satu tujuan. Ya, karena prosesnya ada ini dulu, sehingga Islam yang terakhir gitu. Yang Islam, yang Islam malah berkah sini bikin tempat ibadah musola. Kemudian orang yang Hindu bikin pura di belakang itu besar, puranya belum selesai juga dibangun besar. Itu udah ada 5 tahun. Kemudian terus yang Buddha itu bikin wihara lengkap, yang Kristen bikin gereja lengkap, Pak, ini. Jadi 5 agama saling itu ya, mereka-mereka yang lagi ngalah berkas ini kemudian gedok tular, saling memberitahu sama teman-teman, marilah kita bangun tempat ibadah di sana. Di sana tempatnya guyub rukun antara orang beragama gitu. Jadi melambangkan persatuan ya, persatuan ya, Bhinneka Tunggal Ika. Ini menggambarkan ya, termasuk Pancasila, Pak. Makanya di Gapura tadi sempat dikasih Pancasila itu juga supaya ada maknanya. Kalau saya satu lagi, Pak, Ya. Empu Sendok kan moksa di sini ya. Ya, bikin Moksa itu apa sih? moksa itu begini, Pak. Pada saat dulu pamuksan namanya, pamuksan itu mengenim. Kalau orang dulu kan banyak orang sakti-sakti ya, Pak. Empu Sendok. Moksa itu begini. Moksa antara raga dan sukma itu saling begini, Pak. Saling melepaskan diri, tidak melepaskan diri. Jadi kita tinggalkan raganya, tapi dia mokso. Jadi raga itu hilang bersamaan, Pak. Itu namanya mokso kalau orang Jawa, iya. Jadi jasadnya tuh tidak ada jasad. Termasuk ini yang di akhir-akhir ini kan zaman berjuang, termasuk Supriyadi apa itu juga mokso, Pak. Jadi tidak ada makamnya di mana, nggak ada. Gitu. Oke. Dan itu gitu. Mungkin spesialnya tanah Jawa tuh, Mas ya? Atau iya. ada suatu ajaran yang mengajarkan moksa, Mas, menurut? Ya kalau Islam ada juga. Ya ada kalau Islam, iya. Ya di zamannya Syekh itu. Oh gitu. Jadi moksa itu sebenarnya nggak mati dan juga nggak hidup, hilang aja gitu. Ya hilang atau gimana? Bersama-sama mokso. Namanya mokso. Kepangkuan ilahi rohi. Iya. Dengan segala badannya udah hilang semuanya. Kalau kadang-kadang orang meninggal biasa kan raga ditinggalkan. Iya, kali moksa sudah tidak ada jejaknya, Pak. Hilang gitu. Bahkan sekarang sering-sering bawa Empu Sendok ini kadang-kadang di sini juga banyak orang tirakat seperti di Alas Purwo gitu, Pak. Kadang-kadang sering menjumpai orang, kadang-kadang tempat cakung-cakung gitu. Ini yang sering di sini loh, tamu loh ini yang sering. Saya ngobrol-ngobrol malam hari, ketemukan gitu. Nah, kalau Bapak juga sering ketemu juga? Ya saya nggak sering ketemu, tapi pernah hanya penampakan.
Penampakan begini, kalau penampakan ya hanya sepintas saja. Pak, punten. Dari tadi tuh saya lihat, tapi terbang-terbang sih. Iya. Itu sebiji-biji kacang begitu tapi melayang-layang gitu kayak kunang-kunang. Apa itu dari tadi? Ya memang gini Pak, di sini kan termasuk tempat persembunyian barang-barang gaib. Jadi di sini banyak penampakan di antara satu orang dua orang yang saling berbeda. Oke. Iya, tidak sama. Oh, kamu ini barang-barang diperlihatkan ini, bapak perlihat ini, selalu beda-beda. Di sini betulnya ini sumbernya Pak, ini pusernya, namanya Gunung Kawi ini Kawitan. Yang Iya, Awal. Kawitan awal. Kawi itu kawitan, bahasa Sanskerta Kawi itu kawitan. Kalau orang Jawa di sini pusernya leluhur-leluhur tanah Jawa itu pertemuannya ada di Gunung Kawi sini Pak. Kamu masuk yang dari barat, dari timur, selatan sama utara itu pertemuannya ada di Keraton Gunung Kawi sini. Nah punten sekali Pak. Ya, Misalnya yang terbang-terbang keambil gitu ke bawah, boleh apa gimana? boleh. Oh boleh. Boleh. Ini kadang-kadang ini aneh juga. Kadang-kadang orang ini pernah Pak dapat seperti apa, barang-barang apa enggak, kita juga enggak tahu, dapat dengan sendirinya. Banyak orang-orang ngerti, bukan orang pintar loh, tapi orang ngerti. Benar-benar dikasih kayaknya. Ya barang-barang macam apa gitu. Kalau saya entah baru datang sejuk kan ya. Iya, Tadi kan saya mandi tuh di Ya bawah. mandi di situ. Dingin apa gimana nih? Badan dari tadi goyang aja begini, aja goyang. Iya. Entah lapar atau gimana. Ini udah dari bawahnya gitu Pak, udah masuk Gunung Kawi sudah rasanya udah Beda, berbeda. beda. Dari luar sana masuk wilayah mulai sini sudah berbeda. Ya itu termasuk kelebihannya di Gunung Kawi gitu Pak. Oke, Mas. Ya, gimana? Sebenarnya begini, tidak ada orang di sini ini memuja setan, muja enggak. Jauh ya. Jauh. Tapi memang kalau ada tradisi orang-orang di arah sini kadang-kadang bakar dupa, bakar menyan, pakai kembang itu aja, pakai wangi-wangian itu aja. Bagaimana juga sunnah Nabi juga. Boleh ya, tidak ada kita itu untuknya memuja setan, muja enggak ada. Ya, banyak yang mutar balik kan. Ya muter baliknya patah katanya Gunung Kawi tempat cari gini Sugihan. gitu, korban anak, korban jiwa raga manusia gitu. Nah, kalau Mas Pras nih ngelihatnya secara penglihatan Mas Pras, tempat ini seperti apa nih? Khususnya kalau yang tempat yang ini ya, keratonnya, saya nggak lihat kayak begini ya. Dia kayak rumah tapi emas semua Pak. Yang saya lihat berterbang itu sebagai emas Pak. Oh ya betul. Gitu. Oh jadi Tembok-temboknya di emas semua. penglihatan Mas Pras ini emas, Emas, ya. secara penglihatan gaibnya gitu ya. Kayak kerajaan gitu Pak. Kayak kerajaan, tapi nggak terlalu besar tapi ya kayak kerajaan, tapi emas. Dari emas. Ya. Emas semua, Mas. Emas. Bunting. Dan itu sebenarnya si gaib kah atau memang dulunya ada terus digaibkan juga karena ada istilah moksa itu, Ya karena power sih. jadi Karena tertutup, power. Nah, tertutup ya. Ini nggak apa-apa ya Pak, kita Nggak apa-apa. bahas menurut penglihatan. Boleh, kita. tidak apa-apa, ini memang boleh. Hmm. Silakan. Dan menurut Sunarko itu Mas Pras tadi cerita seperti itu apa sebelumnya udah ada yang menceritakan gitu? Begini, memang begini, sejarah zaman dahulu ini termasuk juru kunci yang awal namanya Mbak Kayun itu Pak. Memang di sini tempatnya banyak emas spesies Rajabrono. Itu betulnya banyak Pak, ini gamelan-gamelan itu dulu waktu zaman udah G30 SPKI itu kan sini buat pengungsian orang. Tapi barang-barang itu semua disembunyi, ada yang ditanam di sini, ini gong Pak, ini gong dari emas semua, ini yang ditanam ini di bawah sini. Ini gong gamelan lengkap yang asli dari emas semua. Ditanam di sini, setelah itu padahal itu udah tahun 65-an Iya. itu Pak. Ketakutan karena di sini katanya bahkan juru kunci sini katanya terlibat gerakan G30 SPKI. Sini sempat ditutup sampai tahun 71. Itu memang banyak emas-emasan sini Pak. Di sini ini memang dulu peninggalannya banyak sekali, pada zaman itu udah berantakan karena sini di itu tadi. setelah ditanam nggak tahu kejelasannya tuh ya. Ya udah ada sampai sekarang, hilang sekarang. Itu sampai ditanam itu. Nah, misalnya ada yang bisa dikeluarin, ada semua gitu nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, malah seneng lah orang-orang. Jadi museum. Iya, iya kita bisa mengambil barang-barang gaib yang sini, harta karun paribasanya gitu, bekasnya kerajaan dulu, ini nggak masalah kan gitu Pak. Jadi seperti itu sebenarnya itu benda itu memang buatan manusia Mas ya. Nah, Karena
karena lama dan segala macam diselimuti kekuatan gaib sehingga akhirnya hilang Nggak terlihatnya. Iya. Gaib kan kalau yang nggak ngeliat, kalau yang ngeliat ya bisa-bisa aja. Oh, Gitu. oke. Kadang-kadang gini Pak, di sini sering orang dinamai mulai dari awal Gapura itu udah ada penjaganya macam-macam Pak. Loh, orang mau masuk sini udah ada penjaga-penjaga gitu. Itu orang Pak, tamu sendiri yang cerita ya, iya, bukan yang orang bukan ini. ya. Mulai dari Gapura sana masuk sini sudah ada di pintu gerbangnya ada banyak yang jaganya tadi. Nah, kalau Pak Sunarko sendiri dari tadi kan bahas sejarahnya nih. Iya. Nah, Pak Sunarko ini ada kaitan kan keturunan dari siapa gitu dari sininya? Begini, kalau masalah di sini ini ya pernah termasuk kakak-kakak saya dulu itu pernah dari Jerukunci sini. Oh, jadi turun temurun. Iya, bukan turun temurun tapi memang ini adalah termasuk tunjukan Pak. Oh. Ini termasuk wilayah dari Perhutani ya, termasuk yang Mongkoni ya, termasuk desa sampai kecamatan sampai Muspika. Jadi ditunjuklah kira-kira orang ini siapa yang pantas didudukkan di sini gitu loh. Oh. Masih ada ya gitu. Iya. Termasuk tunjukkan. Dari Jerukunci istilahnya namun hanya Pak, istilahnya perintah pengabdian aja. Jadi mengabdikan. Iya, mengabdikan dirinya. diri ya. Oke. Untuk mengelola ini lah Pak ya. Iya, juga sekarang sudah banyak orang pinter lah Pak, kalau orang ngerti itu susah kita cari. Jadi kalau orang pinter di mana-mana kadang-kadang kita mau ke selatan, padahal saya ini bener, saya tujuannya saya ke selatan, tapi kadang sama orang-orang pinter dibawa ke timur, ke selatan itu kan hanya mutar balik. Iya. Nah, zaman sekarang kejujuran ini susah kita cari. Iya, 1001 Pak. Iya. Pada sekarang ini gitu. Nah, ini unik nih Mas. Hmm. Dikatakan tempat moksanya Empu Sendok. Sendok dan Harus suara dua. Rameswara II. Nah, kalau penglihatan Mas Pras, moksanya itu sebenarnya gimana Mas? Bisa Langsung jelasin? nih Pak. Monggo, iya, tidak masalah monggo Pak, saya ceritakan. Saya kalau ngeliat yang di atas tuh yang ada kuda kan, itu kan ada tempatnya. Saya tuh di atas masih ada hijab Pak, Oh, ada hijab. hijabnya. Iya. Tapi kok posisinya begini nih, ini kan depannya bawahnya. Itu kalau misalnya diginin, gitu, ini bisa muncul lagi nih Pak. Oh, iya. Jadi hijab itu sekat Mas. Sekat, tebel. Disekat. Ada sekat. Nah, Jadi antara yang bisa dilihat sama kita iya, sama dunia mereka. sama dunia mereka. Oh, mereka sebenarnya ada di dunia lain gitu. Ada dunia lain. Oh. Kan masalah umur jodoh sama usia kan Allah punya cerita. Nah, cerita. Dia punya dunia lain kok selain dunia kita. Gitu. Tapi yang Mas Pras lihat itu ada mereka. Ada. Ada. Siapa aja? Ya ntar di luar aja. Sambil melihat tempatnya. Ya, nanti lihat tempat sana Pak. Jadi Wirawi Misteri itu Pak Sunarko kita anak-anak muda nih yang coba. Kita muda nggak sih Mas? Muda ya? Udah tua sih. Di suatu tempat. Nah, yang menurut kita lihat aja sih. Iya. Jadi yang kita lihat ini ya kita ceritain apa adanya. Iya, betul Pak. Jadi, nggak yang Apa adanya, tidak Iya. mengadang-adang apa adanya. nggak ngadang-ngadang, nggak memang ini yang kita Apa lihat adanya. begini gitu. Makanya kadang Betul. banyak nimbulin kontroversi pun ya kita ngeliatnya begini. Iya. Jadi versi kita aja gitu. Iya, versinya kita masing-masing. Ya udah tinggal keliling. Kita izin ngambil gambar keliling nih Pak Sunarko. Boleh ya. Heeh. Mulai awal dari mana silakan, mau dari Gapura sampai ke sana lah, sampai selesainya di atas sana. Jadi Di mungkin tempat-tempat ibadah itu. Tadi temen sama bapak ini bukan apa? Apa? Ditemenin sama bapak yang tadi. Sayanya. kita boleh keliling Sama sendiri keliling kan, sendiri atau atau Keliling sendiri boleh, saya temani boleh. teman-teman sambil ngobrol Mas atau gimana? Takutnya bapaknya ada tamu. Enggak masalah. Mau jalan-jalan sendiri juga enggak apa-apa. Sendiri dulu ya. Nanti kita Enggak apa-apa. Ya silakan. Ya. Awali dari mana Iya. kira-kira yang bagus-bagus kita Kita kan, ya. izin dulu nih ke Ya enggak masalah. Oh, Ya boleh Pak. Monggo. Silakan diawali dari mana-mana. teman-teman kita keliling dulu nih untuk Iya. lihat-lihat lah kita Iya, ada apa masalah. aja di sini gitu teman-teman. Oke, langsung. Sebenarnya jangan lupa itu yang di awal Mbu Sendo itu namanya ini pura yang di bawah itu. Ya, sekarang naik pohonnya udah nggak ada dengan penting. Itu awal dari pramuksanya Mbu Sendo. Sebelah kanan yang Ini, sebelah kiri kuda. Iya, Di di bawah. bawah ini. Oh, gitu. Bawah ini itu tadi yang diperbesar
kuburannya ke atas. Oh, justru yang ke bawah. Yang belum jadi. Yang tua ini, yang jadi yang Oh, yang tua sudah ini yang jadi. kuno Oh, ini iya. ya. Siap. Awal kata pura di Keraton. Namanya Pura Giri Wijaya. Guru Giri Kawijaya. Iya. Udah pas lah. Monggo ya, monggo silakan. Mari ya. Mari silakan. Iya Pak, monggo. Nah teman-teman, kita tadi udah minta izin ya ke juru kunci Keraton Gunung Kawi, Pak Sunarko ya Mas ya? Sunarko. Pak Sunarko. Nah kita ini mulai dari bawah nih teman-teman nih. Ini mulai kita masuk, parkir mobil, beli loket. Nah saat ini langsung ini Mas ya, gerbang lah, kayak gerbang. Nah kalau dari penglihatan gimana nih Mas di sini Mas, gerbang ini dijaga siapa gitu? Kita cuma lihat cuma dua ya, tapi kayak model-model pakaian baru.